ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. Dunia makin panas. Iran dan Israel saling serang. Rudal diluncurkan, drone dikirimkan, dan dunia bertanya, apakah ini awal perang dunia? Ataukah ini adalah tanda akhir zaman yang dulu pernah Nabi Muhammad sebutkan? Apa yang sebenarnya terjadi antara Iran dan Israel? Apakah ini hanyalah konflik politik biasa? Atau ada skenario besar menuju kiamat? Kita tidak sedang menonton film, kita sedang hidup di masa yang dulu disebut sebagai zaman penuh kebingungan, di mana yang hak terlihat seperti batil dan yang batil tampil seperti kebenaran. Iran dan Israel hanya dua pion dari permainan besar yang kita belum tahu akhirnya, tapi yang pasti setiap peristiwa sedang membawa kita lebih dekat ke ujung zaman. Di video ini, kita akan mengupas apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah kelam permusuhan Iran dan Israel. Perang Deng yang berubah jadi panas. Permusuhan antara Iran dan Israel bukan terjadi kemarin sore, tapi konflik antar dua negara tersebut sudah berlangsung lama. Sejak Iran berubah menjadi negara Islam Syiah, pasca Revolusi 1979, Perang Dingin antar dua negara terus terjadi. Iran menolak mengakui keberadaan Israel terkait konflik Israel-Palestina dengan mendukung Hamas. Namun, Israel menuduh Iran sebagai pendukung terorisme karena mendukung Hamas, Hizbullah, dan milisi di Suriah dan Irak. Perang dingin antara mereka sering terjadi di balik layar, perang siber, pembunuhan ilmuwan nuklir, serangan drone, dan lainnya. Konflik yang kita saksikan hari ini bukan baru terjadi kemarin, tapi ini adalah perang ideologi, pengaruh, dan kontrol wilayah yang sudah terjadi lama dan meledak saat ini. Pada awal 2024, Israel melakukan penyerangan di konsulat Iran di Suriah. Hal ini memicu Iran untuk membalas aksi Israel tersebut dengan mengirimkan racun drone dan rudal ke Israel. Dunia terkejut. Kemudian, Israel membalas dengan menyerang wilayah Iran. Langsung, ini sangat langka. Iran dan Israel saling serang. Negara-negara Arab dan dunia mulai cemas. Amerika ikut buka suara. Namun, Rusia dan Cina bersikap misterius. Banyak analis khawatir, jika satu serangan besar saja salah sasaran, ini bisa berubah jadi perang global. Lalu, apa kaitannya perang antara Iran dan Israel yang terjadi saat ini dengan tanda akhir zaman? Dalam Islam, ada tanda-tanda kecil dan besar akhir zaman. Perang besar, fitnah, dan huru-hara adalah tanda-tanda kecil atau kiamat sugro yang makin sering terjadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi, sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh." Kecuali pohon Garkot yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Dalam hadis,
dijelaskan tentang yang harus dilakukan seorang muslim ketika menyaksikan kemungkaran di muka bumi, yaitu dengan mengubah keadaan yang mungkar tersebut dengan kekuatan, atau dengan lisan, atau minimal menolaknya dengan hati. Dalam hal ini, kita sebagai seorang muslim harus berdoa agar kemungkaran ini berakhir, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Kita hidup di akhir zaman, sebuah masa yang penuh tantangan dan fitnah. Rasulullah telah diutus sebagai tanda dekatnya hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Rasulullah bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah besar, bagaikan malam yang gelap gulita untuk menghadapinya. Kita memerlukan benteng yang kokoh berupa iman dan ilmu. Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran adalah langkah utama untuk memperkuat iman. Selain memperkuat iman dan ilmu, jangan lupakan kekuatan doa. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Dengan doa yang tulus, kita memohon agar Allah menjaga hati kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Rasulullah tidak menyuruh kita menebak kapan kiamat terjadi, tapi menyuruh kita bersiap seolah-olah besok kiamat akan datang. Iran dan Israel bisa jadi pemantik perang dunia, tapi akhir zaman bukan tentang siapa melawan siapa, tapi yang tetap bertahan di jalan Allah. Saat dunia makin gelap, kiamat pasti datang. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kita siap? Sahabat, kita mungkin tidak tahu pasti apakah ini benar-benar awal akhir zaman atau hanya bagian dari fitnah dunia yang silih berganti. Tapi satu hal yang pasti, dunia ini tidak akan selamanya ada, dan kita semua sedang berjalan menuju titik akhir. Kita sibuk memantau berita tentang rudal dan perang, tapi sudahkah kita menjaga hati dari penyakit dengki, maksiat, dan cinta dunia yang berlebihan? Apa gunanya kita tahu Dajjal akan datang kalau hari ini kita masih meninggalkan salat? Apa gunanya kita bicara soal kiamat kalau hari ini kita belum memperbaiki akhlak kita? Ingat, Dajjal bisa saja muncul dalam bentuk godaan yang kita lihat setiap hari di layar, di sosial media, di hati. Jangan tunggu perang dunia untuk berubah. Jangan tunggu matahari terbit dari barat untuk bertobat. Waktu terbaik untuk kembali kepada Allah adalah sekarang.